Edwin Channel. Aku, Mas Herman dan Ibu bersiap ke rumah Mbah Mar pagi ini juga. Mas, apa rumah Mbah Mar itu jauh? Tanya Asih. Paling 10 menit jika berjalan kaki. Aku menghembuskan nafas panjang. Rasanya aku tak akan sanggup berjalan sejauh itu dengan badan yang lemah seperti ini. Aku gak kuat, Mas. Ucapku. Man, kamu panggil Pak De Ali, suruh dia bawa andongnya ke sini. Kasihan Asih jika harus berjalan kaki. Lagi pula takutnya keselamatan bayinya semakin terancam. Ucap ibu sembari memapahku keluar. Iya, Bu. Mas Herman langsung berlari ke rumah Pak De Ali, sedangkan ibu kembali ke rumahnya untuk mengunci pintu dan mematikan tungku yang masih menyala. Di desa ini memang belum banyak kendaraan, hanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki motor, itu pun tak seberapa banyak, sedangkan untuk kendaraan bermobil sama sekali tidak ada. Kebanyakan warga desa memilih untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda atau andong untuk perjalanan jauh. Desa Wanara juga belum tercemar oleh benda-benda elektronik bentuk hiburan atau mempermudah pekerjaan manusia. Pemasangan listrik pun baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Entah apa yang membuat warga desa tak tertarik untuk mempermudah hidup seperti di kota, padahal menurutku penghasilan warga desa Winara lumayan cukup. Sudah ku bilang sejak kemarin, pergi dari sini. Tapi kau tak mendengar ucapanku. Aku terkejut mendengar suara itu. Ternyata dia adalah nenek-nenek yang sama tempo hari. Lagi-lagi dia muncul begitu saja. Nenek, sekarang kau tidak akan bisa pergi dari sini. Kenapa? Sesuatu telah mengikatmu di desa ini? Apa itu? Sebentar lagi kau akan tahu. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam perkebunan jagung seperti waktu itu. Ada getar rasa takut mendengar kalimat demi kalimat yang nenek tua itu katakan. Bagaimana jika perkataannya benar? Suara kerincing andong mulai terdengar dari jauh. Pak De Ali datang mengendarai andong dengan Mas Herman di belakangnya. Ibu juga langsung keluar saat suara kerincing andong terdengar. Dia segera membantuku untuk naik. Pak De Ali juga tak banyak bertanya. Mungkin dia sudah tahu dari Mas Herman. Andong yang kami tumpangi langsung melaju meninggalkan pekarangan rumah menuju Mbah Mar. Tak butuh waktu lama kami sudah berada di depan rumah Mbah Mar. Wanita tua itu sedang duduk di depan rumah sembari menganyam tikar. Ada apa lagi dengan istrimu, Herman? Ini tidak ada kaitannya dengan Suarni, kan? Mbah Mar langsung menghampiri. Tidak, Mbah. Kami hanya ingin memastikan kalau kandungan Asih baik-baik saja. Jawab ibu. Kenapa kau bawa ke sini jika hanya untukku memeriksa keadaannya? Bukankah kau juga bisa? Mbah Mar menatap ibu dengan heran. Mbah. Mbah kan tahu sendiri itu dulu. Sekarang saya sudah lupa, takut salah. Jawab ibu salah tingkah. Kalau begitu, bawa dia masuk. Aku langsung dibawa ke dalam, lalu disuruh berbaring di atas kasur tipis. Janin dalam kandungannya tidak bergerak sejak semalam. Saya takut terjadi apa-apa, Mbah. Ucap Mas Herman. Mbah Mar langsung meraba perutku. Dia masih hidup, detak jantungnya juga masih ada dan normal. Hanya saja aku juga tidak merasakan gerakan sama sekali. Diagnosa yang sama seperti yang ibu katakan di rumah tadi. Apa mungkin ada yang mengganggu janinnya, Mbah? Usul Pak De Ali. Biar ku periksa dulu. Mbah Mar memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya kembali sembari membuang nafas gusar. Aku yakin dengan raut wajah seperti itu, memang ada apa-apa dengan janin ini. Bagaimana, Mbah? Berondong Mas Herman. Raganya masih hidup, namun sukmanya tidak ada. Jawab Mbah Mar. Sontak saja semua yang ada di dalam rumah terkejut bukan main. Coba sekali lagi, Mbah. Siapa tahu salah. Ucapku, air mataku sudah luruh dan mencetak beberapa garis di pipi. Mbah Mar mengangguk dan kembali memejamkan matanya. Bagaimana, Mbah? Tidak ada, jawabnya sembari menggeleng lemah. Aku hanya bisa menangis menyesali segala perbuatanku. Bagaimana ini, Bu? Entahlah, kita pikirkan nanti di rumah. Kami kembali naik ke atas andong meninggalkan rumah Mbah Mar. Mas, pokoknya aku mau pulang ke kota. Kita pergi ke rumah sakit. Siapa tahu Mbah Mar salah. Dia hanya dukun beranak bukan dokter. Ucapku saat kami sudah berada di dalam rumah kembali. Mbah Mar tidak pernah salah mendiagnosa kehamilan.
Jawab Mas Herman. Aku tetap ingin kembali ke kota Mas. Titik. Ucapku ketus. Baiklah, kita pulang hari ini juga. Kebetulan Andong Pak De Ali belum pulang. Kita naik Andong sampai ke terminal. Ucap Mas Herman. Aku bersorak dalam hati. Kami langsung membereskan baju serta barang-barang yang akan dibawa. Setelah semua beres, kami mampir ke rumah ibu untuk berpamitan. Bu, kami masuk ke dalam. Ternyata ibu sedang berbincang dengan Pak De Ali. Loh, mau kemana, Man? Sih? Tanya ibu saat melihat tas yang Mas Herman bawa. Asi ingin pulang ke kota. Dia ingin memeriksakan kehamilannya di rumah sakit, Bu. Jawab Mas Herman. Raut wajah ibu dan Pak De Ali berubah seketika. Keduanya terkejut mendengar penjelasan Mas Herman. Kalian tidak bisa keluar masuk desa Wanara begitu saja. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Sukma janin dalam kandungan Asi saja belum jelas kemana perginya. Ucap ibu. Badanku terasa lemas mendengar hal itu. Tapi Bu, sepertinya desa Wanara sudah tidak aman untuk Asi. Ucapku. Betul, memang betul. Sejak kamu melanggar peraturan itu juga keberadaanmu di sini sudah tidak aman. Jawab ibu dengan nada kesal. Ya aku memang salah. Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Setidaknya semua urusan kamu di sini sudah selesai. Pertama urusan dengan Suwarni dan yang kedua urusan Sukma janin kamu yang hilang. Lanjut ibu. Bukankah waktu itu ibu bilang Asi hanya perlu melewati malam Jumat Kliwon untuk bisa lepas dari Suwarni? Tanyaku lagi. Benar, tapi ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Suwarni bisa masuk ke dalam rumah ini. Kemungkinan besar dialah yang mengambil Sukma janin kamu malam itu. Jawab ibu. Tapi Asi tetap ingin pergi ke kehku. Ya sudah, ibu tidak bisa memaksa. Silakan pergi dari desa ini. Walaupun ibu juga tidak yakin kamu bisa pergi begitu saja, padahal masih berurusan dengan Suwarni. Ali, tolong antarkan Asi dan Herman ke terminal. Sambung ibu sembari melengos ke kamar. Sepertinya ibu semakin kecewa padaku. Andong mulai berjalan meninggalkan rumah. Aku dan Mas Herman duduk di belakang dengan 2 tas besar. Pak De sebenarnya setuju dengan Yudarmi Pak De Ali memulai percakapan. Tapi Asi yakin, Asi bisa keluar dari desa ini. Jawabku. Mas Herman tak berkata apapun. Pandangannya fokus pada perkebunan warga di samping. Sepertinya ada yang dia pikirkan. Kita coba dulu saja, timpal Pak De Ali.